Pernah nggak kamu merasa heran? Semakin keras kita kerja, kenapa impian menjadi kaya malah jauh dari jangkauan? Bayangkan, ada teman atau keluarga yang tiap hari banting tulang kerja lembur. Tapi, tabungannya tak pernah bertambah signifikan. Sementara di sisi lain, ada orang yang tampak santai, tapi terus saja meraih kesuksesan finansial. Mengapa fenomena ini bisa terjadi? Sebenarnya bukan cuma sekadar keberuntungan semata. Pada kenyataannya, ketimpangan kekayaan di Indonesia tergolong tinggi. Laporan global bahkan menempatkan Indonesia di urutan ke-6 dunia dalam hal ketimpangan kekayaan. Ini artinya jalur menuju kekayaan bagi sebagian orang lebih berat ketimbang yang lain. Pertanyaan pentingnya, selain kerja keras, faktor apa saja yang selama ini menghambat kita untuk menjadi kaya? Mari kita telusuri bersama. Satu penyebab utama adalah pola pikir, mindset, yang kurang mendukung. Banyak orang secara tidak sadar membawa mindset miskin atau pola pikir terbatas tentang uang. Mindset ini membuat kita hanya fokus pada kekurangan. Uangnya susah didapat, saya kurang pintar soal uang, atau orang kaya itu memang sudah rezekinya besar. Sikap berpikir seperti ini justru menanamkan rasa takut dan pesimisme. Sebuah artikel menyebut bahwa orang dengan mindset miskin cenderung merasa sumber daya selalu terbatas dan bahwa uang sangat sulit diraih. Akibatnya, orang tersebut lebih mudah menyerah dan tidak berani mengambil langkah besar, misalnya berbisnis atau investasi, karena merasa itu resiko besar atau bukan untuk orang seperti saya. Sebaliknya, orang-orang kaya umumnya berfokus pada kelimpahan dan peluang. Mereka berpikir positif bahwa setiap masalah memiliki solusi dan bahwa usaha atau investasi kecil pun bisa berkembang menjadi sesuatu yang besar. Bayangkan dua karyawan dengan gaji sama. Yang satu selalu berkata, "Gaji saya sudah habis duluan," sementara yang lain berpikir, "Gaji saya mungkin terbatas, tapi saya bisa cari side income atau investasi kecil-kecilan." Dalam contoh ini, pola pikir orang kedua jauh membuka kemungkinan ia mengakumulasi kekayaan. Oleh karena itu, penting bagi kita mengubah pola pikir negatif, berhenti menyalahkan nasib atau orang lain, dan mulai melihat peluang di sekitar. Tanamkan pemahaman bahwa uang bisa diciptakan, bukan hanya didapat dari mewaris atau rezeki semata. Selain mindset, kebiasaan mengelola keuangan sehari-hari juga sangat mempengaruhi. Banyak di antara kita yang punya gaji tetap, namun pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Pola konsumtif hingga utang jor-joran kerap menjadi jebakan. Misalnya, generasi muda Indonesia sudah terjebak dalam tren borrowing for lifestyle atau berutang demi gaya hidup. Survei Populix tahun 2023 menunjukkan 41% orang pernah berutang melalui pinjaman online dan 22%-nya meminjam untuk kebutuhan gaya hidup, bukan kebutuhan mendesak. Artinya, banyak generasi muda cenderung belanja barang-barang tren, fashion, gadget, meski harus berutang. Teknologi juga mempermudah belanja impulsif. Riset kata data Kredivo menemukan generasi Z, usia 18-25 tahun, rata-rata menghabiskan 5,4% gaji mereka untuk belanja di e-commerce. Angka ini mungkin terdengar kecil, tapi kalau dibiarkan tiap bulan, akan sangat besar jumlahnya dalam setahun. Media sosial dan iklan yang menampilkan gaya hidup mewah makin menambah godaan. Kita mudah terpengaruh untuk membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu perlu. Ditambah lagi, kini banyak layanan beli sekarang bayar nanti, BNPL, dan pinjaman online tanpa jaminan yang membuat belanja semakin tanpa beban pikiran. Padahal, pinjaman yang diambil tidak selalu digunakan untuk investasi atau kebutuhan produktif. Jika pendapatan tidak mampu membayar hutang tersebut, terjadilah akumulasi utang yang justru menjauhkan kita dari kekayaan. Selain utang, kebiasaan buruk lain adalah tidak menabung atau berinvestasi sama sekali. Banyak orang menganggap menabung itu sulit karena gaya hidup sudah keburu tinggi. Contohnya,
Setelah gaji masuk, sebagian besar langsung habis untuk tagihan dan nongkrong akhir pekan. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu sudah pernah membuat anggaran atau budgeting sederhana? Jika belum, ini bisa jadi pertanda kebiasaan keuangan yang salah. Tanpa disiplin menabung, peluang untuk menyimpan modal atau mengembangkan aset hampir mustahil terwujud. Faktor lingkungan dan sosial di sekitar kita juga berperan besar. Di keluarga, sekolah, atau komunitas, pelajaran tentang uang seringkali tidak diajarkan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu cenderung memulai hidup dengan keterbatasan fasilitas dan pengetahuan finansial. Studi internasional mengungkap bahwa anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah seringkali masuk sekolah dengan kemampuan dasar yang lebih rendah dan kemudian mendapatkan nilai sekolah yang lebih kecil dibanding teman sebayanya yang lebih beruntung. Ini hanya satu contoh. Lingkungan miskin menyebabkan akses pendidikan dan peluang karier ikut terhambat. Saat dewasa, pola keterbatasan itu terbawa. Orang yang tumbuh dalam lingkungan seperti ini mungkin tidak punya banyak kenalan atau dukungan untuk memulai usaha sendiri atau mendapat pekerjaan bergaji tinggi. Lingkungan pertemanan juga mempengaruhi. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang sama-sama fokus pada konsumsi, kita pun mudah terjebak pola hidup konsumtif. Sebaliknya, bergaul dengan orang yang sadar investasi atau usaha kecil justru bisa membuka pikiran kita. Pernahkah kamu bertanya, kenapa di grup WhatsApp teman sekantor ada yang sering bahas peluang bisnis atau cara investasi, sedangkan teman lama di kampung malah lebih sering cerita belanja? Lingkungan semacam itu menanamkan mindset berbeda, belum lagi pengaruh norma budaya. Di Indonesia, ada kecenderungan untuk malu menabung secara terbuka atau pamer harta. Seringkali kita memilih menuruti gaya hidup teman supaya dianggap genggam di lingkungan pergaulan. Semua ini adalah efek lingkungan sosial yang menyulitkan kita. Tidak dapat dipungkiri, salah satu penyebab utama adalah kurangnya pengetahuan finansial. Banyak orang tidak pernah diajari cara mengatur uang dengan benar, mulai dari menabung, berinvestasi, hingga mengelola utang. Sebuah survei nasional oleh OJK dan BPS, SNLIK 2025, menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia hanya sekitar 66,46%. Artinya, sekitar sepertiga penduduk dewasa masih belum memahami prinsip dasar keuangan pribadi. Kurangnya pemahaman ini menimbulkan keputusan keuangan yang kurang tepat. Misalnya, membeli produk keuangan tanpa tahu risikonya, atau justru menunda investasi karena takut kehilangan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ada yang baru belajar soal instrumen investasi seperti saham atau reksadana, tapi lalu terlalu takut investasi karena mitos saham itu judi. Sementara itu, orang dengan pengetahuan finansial baik cenderung membagi uangnya ke instrumen berbeda, diversifikasi, untuk mengurangi risiko, dan bahkan memanfaatkan instrumen investasi kecil seperti reksadana pasar uang untuk memulai tabungan jangka panjang. Atau saat menerima kenaikan gaji, yang kurang ilmu mungkin menganggap itu hanya tambahan biaya hidup. Sedangkan yang mengerti finansial akan menyisihkan sebagian untuk ditabung dan investasi. Kalau pengetahuan dasar ini kurang, kita sulit keluar dari lingkaran konsumtif. Misalnya, belum banyak yang tahu pentingnya dana darurat, saldo yang disimpan khusus untuk keadaan darurat. Akibatnya, begitu ada kebutuhan mendesak, banyak yang langsung cari utang karena tidak punya cadangan. Padahal dengan literasi keuangan, seharusnya kita tahu membagi gaji. Sebagian untuk kebutuhan saat ini, sebagian untuk jaga-jaga, darurat, sebagian untuk masa depan, investasi. Karena itulah, memperdalam ilmu finansial itu penting agar kita bisa membuat keputusan bijak dan keluar dari pola-pola lama yang membuat susah kaya. Faktor terakhir yang tak kalah penting adalah sistem dan kesempatan yang ada di sekitar kita. Terkadang, meski kita sudah berpikir positif dan mengatur keuangan dengan benar, struktur sosial ekonomi turut menghambat. Sebagai contoh, praktik KKN, korupsi, kolusi, nepotisme,
Yang masih marak di Indonesia memperdalam ketimpangan sosial. Uang dan kekuasaan sebagian besar tetap berputar di kalangan elit. Warta Ekonomi melaporkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-6 dunia dalam kesenjangan kekayaan. Artinya, sebagian kecil orang menguasai proporsi besar kekayaan nasional. Di tingkat pribadi, ini bisa berarti bila tidak memiliki koneksi atau modal besar, peluang untuk mendapatkan penghasilan tinggi menjadi sangat terbatas. Misalnya, dalam dunia pekerjaan, ada istilah dunia dapat bawaan, jalur karier akan sangat terbantu kalau ada sponsor atau jaringan yang kuat. Begitu juga dalam bisnis, pengusaha mapan lebih leluasa mengakses pinjaman bank besar atau kontrak pemerintah, sedangkan usaha kecil seringkali sulit bersaing. Belum lagi biaya pendidikan tinggi atau pelatihan yang mahal, yang membuat sebagian orang tidak punya kesempatan meningkatkan keahlian. Sistem birokrasi yang rumit dan masih ditempeli nepotisme pun menciptakan ketidakadilan. Banyak kasus di mana jabatan atau kontrak mengalir kepada yang dekat penguasa, bukan yang paling kompeten. Hal ini menurunkan semangat orang biasa yang bekerja keras, karena mereka tahu jalannya tidaklah lurus. Seiring waktu, kondisi seperti ini membuat mereka merasa tertalang, padahal usaha dan kerja kerasnya sama. Semua faktor sistemik ini terasa berat, namun penting disadari. Dalam refleksi kita, ketidakmerataan kesempatan inilah juga bagian dari mengapa susah kaya di banyak kalangan. Walaupun memang tidak ada jalan pintas instan, bukan berarti kita tidak bisa mengubah keadaan. Setelah mengetahui penyebab-penyebab di atas, sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, ubah mindset. Berhentilah membatasi diri dengan pemikiran, saya memang bukan orang kaya. Mulailah dengan berpikir positif, uang adalah alat, dan kesuksesan bisa diraih siapa saja yang mau belajar dan berusaha. Kedua, bangun kebiasaan finansial yang lebih baik. Coba deh, buat anggaran sederhana tiap bulan dan disiplin menabung sedikit demi sedikit. Daripada bulanan ke mall tanpa hitung, lebih baik sisihkan dulu 10% gaji ke tabungan. Ketiga, hindari utang konsumtif. Jika ingin berbelanja, pikirkan matang-matang apakah barang itu benar-benar diperlukan. Keempat, manfaatkan peluang belajar ilmu keuangan. Banyak sumber gratis sekarang. Baca buku atau artikel tentang finansial, ikuti podcast atau channel edukasi keuangan, atau bergabung di komunitas yang membahas investasi. Semakin banyak yang kita tahu, semakin percaya diri kita mengambil langkah finansial yang bijaksana. Kelima, perluas lingkungan positif. Coba deketin orang-orang yang berorientasi membangun usaha atau investasi, bukan hanya mereka yang senang foya-foya. Langkah terakhir, jadilah agen perubahan. Mulai sekarang, ambil tindakan nyata. Misalnya, sebarkan kesadaran keuangan kepada saudara atau teman, ajak diskusi tentang literasi finansial di tongkrongan, atau bahkan mulai menabung dan investasi walau dalam jumlah kecil. Perubahan besar terjadi dari langkah kecil yang konsisten. Ingat pertanyaan awal, kenapa sulit kaya? Jawabannya adalah karena ada banyak rintangan di dalam diri dan di luar diri. Tapi kini, dengan pola pikir terbuka, kebiasaan keuangan sehat, lingkungan yang mendukung, dan perjuangan bersama melawan ketidakadilan sistem, kita bisa mulai memudahkan jalan menuju kekayaan. Yuk, mulai sekarang kita refleksi dan ubah diri kita sedikit demi sedikit. Tidak ada kata terlambat untuk belajar dan memperbaiki kondisi. Ayo, bersama kita wujudkan masa depan finansial yang lebih baik. Mulai dari dirimu, mulai sekarang.